Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Badruzaman Asoli dengan NIM 24140 ingin mempraktikkan tugas praktikum jaringan komputer modul 7, yaitu konfigurasi pengalamatan IPv6. Di sini ada topologi dari modulnya, ada PCA, switch, router, DIN router, dan server. Kemudian di sini ada tabel pengalamatan. Dia untuk tujuan yang pertama yaitu membangun dan mengkonfigurasikan jaringan. Yang kedua menggunakan ping untuk pengujian jaringan. Yang ketiga menggunakan tracer dan traceroute untuk pengujian jaringan. Dan yang keempat troubleshoot terhadap topologi. Yang untuk skenario nya seperti ini. Selanjutnya kita langsung saja ke sistem. Nah, perangkat yang dibutuhkan yaitu 2 router, 1 switch, 2 PC, kabel konsol, dan kabel Ethernet. Pertama itu sesuaikan dengan yang ada di topologi. Isi kita namai sesuai dengan yang ada di topologi. Yang switch, ya router, kemudian router yang kedua, router ISP, kemudian server. Selanjutnya kita kabelkan menggunakan kabel strike dari PC ke S1. PC fast Ethernet 0, S1 F06. Dia dari S1 F05 ke router 1 G001 gigabit Ethernet. Dia untuk router ke router menggunakan kabel crossover G00 G00. Selanjutnya dari ISP ke eksternal menggunakan kabel strike gigabit Ethernet 001 kemudian ke fast Ethernet 0. Kemudian selanjutnya untuk latihan pertama bangun dan mengkonfigurasi jaringan. Fase 1 sudah kita sambungkan, dan fase yang kedua hapuslah konfigurasi pada router dan switch, kemudian reload perangkatnya. Pertama kita hapus konfigurasi dari switch, masuk ke switch LI, kita ke enable, terus untuk hapus konfigurasi ketik res ires, dia kita reload. Kita tunggu. Sambil menunggu kita konfigurasikan router, kita hapus konfigurasinya ini no, masuk ke N buat ires, kemudian kita reload. Selanjutnya yang ISP masuk ke CLI ini no, dan masuk ke modus privilege yang right ires, terus kita reload. Nah, untuk yang switch itu kita perlu konfigurasi tambahan, yaitu untuk template
IPv4 dan IPv6 karena kita mengkonfigurasinya itu menggunakan IPv4 dan IPv6. Ini kita masuk ke enable konfigurasi terminal dulu ya. So SDN. Nah, yang kita masuk ke terminal, kita kopas saja biar lebih cepat. Nah, kemudian reload. Yes. Ini yang router 1 tadi sudah kita hapus, kemudian sudah kita reload juga. Dan yang ISP juga sudah. Yang switch sudah. Nah, selanjutnya kita konfigurasikan IP address dan default gateway pada PC sesuai dengan tabel pengalamatan. Sesuai dengan tabel ini. Masuk ke PCA, kita desktop, IP configuration. Kita masukkan IPv4-nya. Di sini IPv4-nya ada dua ya, ada yang ini dan ada yang digambar. Kita gunakan yang digambar di topologi maksudnya. Kemudian subnet masknya itu menggunakan subnet 24 ya, yaitu ini 255.255.250. Dan default gateway-nya itu karena di sini tabel pengalamatan tidak ada ya untuk IPv4, maka kita gunakan dari router 1 yang interface G001. Kenapa? Karena PCA itu dia nyambungnya ke router 1 yang interface G001. Jadi kita pakai yang router 1 sebagai default gateway dari PCA. Selanjutnya IPv6 dari PCA. Dan perfectnya jangan lupa 64. Kemudian default gateway dari IPv6 PCA, yaitu yang ini ya. Nah, sudah. Selanjutnya kita konfigurasi untuk yang server. Desktop. IPv4-nya yaitu ini. Kemudian subnet mask perfect 27 itu 255.255.254. Kemudian default gateway-nya itu ini. Dia untuk IPv6 ini dari server ya, server eksternal. Tanpa prefix-nya 64. Kemudian ini default gateway-nya. Sudah. Selanjutnya kita konfigurasikan router S1 dan ISP dan switch S1 menggunakan konfigurasi awal yang disediakan berikut. Pada permetus konfigurasi global switch dan router, copy and paste konfigurasi untuk setiap perangkat, simpan konfigurasi ke dalam start config. Nah, selanjutnya kita konfigurasi awal untuk router 1 R1 untuk ke CLI. Kita masuk ke enable untuk privilege. Kemudian kita masuk ke mode konfigurasi. Selanjutnya kita kopas saja, kita copy dan paste. Nah, sudah. Selanjutnya kita simpan menggunakan copy run
config startup config. Nah, ini sudah tersimpan. Kemudian untuk router ISP masuk ke CLI, enable sama ya, masuk ke privilege dulu, baru ke konfigurasi terminal. Kita copy paste saja. Selanjutnya kita ketikkan keluar, kemudian kita simpan menggunakan perintah running config startup config. Oh iya, salah. Sudah. Selanjutnya untuk yang switch S1 masuk ke CLI, masuk ke mode privilege, kemudian ke mode konfigurasi, dan kita copy paste saja. Kemudian jangan lupa di save. Nah, sudah. Selanjutnya konfigurasikan tabel IP host pada router R1. Nah, tabel IP host IP memungkinkan Anda untuk menggunakan hostname untuk terkoneksi ke suatu perangkat remote dari data IP address-nya. Nah, kemudian ini kita copy paste saja untuk konfigurasi tabel IP host pada router R1. Kita masuk ke privilege, sudah, kita masuk ke konfigurasi terminal. Kita copy paste saja dari yang ada di tool. Kemudian kita save, jangan lupa ya, save menggunakan perintah copy running config startup config. Nah, sudah. Selanjutnya latihan yang kedua menggunakan ping untuk menguji jaringan. Langkah yang pertama, uji konektivitas jaringan dari jaringan R1 menggunakan PCA. Ini pin dari PCA ke default gateway-nya. Menggunakan IPv4 address interface G001 dari router R1. Nah, ping dari PCA, klik PCA, kemudian command prompt, coba ping router R1 yang IPv4 yang interface G001. Coba. Nah, ini berhasil. Dalam contoh ini 4 ICMP request masing-masing 32 byte dikirimkan dan respon diterima dalam waktu kurang dari 1 milidetik dengan tidak ada kehilangan paket. Artinya berhasil. Selanjutnya kita ping yang IPv6 address dari R1 ya, router R1 untuk yang interface G001. Ping. Nah, ini berhasil. Selanjutnya kita ping dari tabel-tabel yang ada di sini, dari IP yang pertama sampai yang terakhir. Kita ping ya. Nah, di sini kita sudah berhasil ya. Kita disuruh mengisi untuk average round trip time dan TTL atau hop limit. Di sini average-nya itu yang ini ya, 4 ms. Kita ketik saja. Kita setting dulu. Sudah 4 ms. Dan TTL-nya itu yang ini ya,
128. Selanjutnya ping yang destination yang kedua, dan ini average-nya 7 ms, TL-nya 128. Kemudian yang ini sudah kita lakukan semuanya, sudah kita isi. Dan yang langkah kedua, gunakan perintah ping extended pada PCA. Kita ping dari PCA di command prompt, kita ketik ping. Nah, ini ada opsi-opsinya, opsi N, V, dan T. Kita mengambil dari opsi T untuk memastikan bahwa eksternal dapat dicapai. Berhasil. Nah, ini berhasil. Untuk mengilustrasikan hasil ketika suatu host is unreachable atau tujuan tidak dapat dicapai, putuskan atau diskoneksikan kabel antara router ISP dan eksternal, atau shutdown interface gigabit Ethernet 001 pada router ISP. Nah, ini kan berjalan terus. Kita coba diskoneksikan kabel antara router ISP dan eksternal. Caranya kita klik router ICMP, masuk ke CLI, enable konfigurasi. Kita masuk ke interface G00 /0/0/1. Kemudian kita shutdown atau kita matikan interface-nya. Kita coba apakah yang akan terjadi setelah kita shutdown. Nah, ini ada pesan yaitu destination host unreachable, artinya paket itu tidak dapat dicapai. Saat jaringan berfungsi dengan benar, perintah ping dapat menentukan apakah destinasi merespon dan berapa lama menunggu sampai menerima suatu balasan tujuan. Jika muncul masalah jaringan, perintah ping menampilkan suatu pesan error. Pesan errornya yaitu ini, destination host unreachable, dan hubungkan kembali kabel Ethernet dan aktifkan. Nah, kita shutdown, kita aktifkan lagi interface-nya, shutdown. Kita lihat lagi. Nah, ini kan sudah berhasil lagi. Sebelum bergerak ke langkah berikutnya, setelah kita 30 detik, ping harusnya berhasil lagi. Berhasil karena kita sudah mengaktifkan interface-nya lagi. Kita Ctrl C untuk menghentikan perintah ping. Dan pertanyaan pesan error IC apa yang Anda terima? Oke. Selanjutnya yang keenam, enablekan interface gigabit Ethernet 001 pada router ISP. Sudah tadi ya.
Selanjutnya kita ke langkah yang ketiga. Uji konektivitas dari jaringan R1 menggunakan perangkat Cisco. Ping eksternal pada jaringan eksternal menggunakan IP address 209 ini dari router R1. Kita coba ping dari router R1. Kita masuk ke ini sukses ya. Titik reklamasi mengindikasikan bahwa ping berhasil dari router R1 menuju eksternal. Round trip memakan waktu rata-rata 1 ms tanpa adanya paket loss. Artinya dia sukses 100%. Dan kita coba ping eksternal ya. Ini sudah berhasil untuk ping eksternal V4. Tapi address apa yang digunakan? Digunakan yaitu ini ya. Dan yang ketiga, ada lebih banyak opsi yang tersedia bagi perintah ping. Ketik ping pada CLI dan tekan enter, gunakan IPv6 sebagai protokolnya. Masukkan. Oke, kita coba ping. Terus IPv6-nya, IP-nya yaitu IPv6. Kemudian target IPv6 address kita ambil yang ini. Kemudian ini enter. Nah, ini sudah sukses 100% ya, berarti sudah berhasil. Anda dapat menggunakan suatu extended ping untuk mengamati kapan adanya persoalan jaringan melalui perintah ping ke ini dengan angka ulangan 50.000. Oke, kita coba ping. Ini kosongkan, terus ini addressnya. Kemudian repeat count atau pengulangannya kita ketik 50.000, enter. Ini dia akan berjalan terus. Selanjutnya kita kemudian diskoneksikan kabel antara router ISP dan eksternal atau shutdown interface-nya yang G001 pada router ISP. Kita coba matikan interface-nya menggunakan perintah shutdown. Kita lihat apa yang terjadi. Nah, ini akan tampil U.U. Ini artinya ada yang bermasalah. Jadi kita coba lagi. Koneksi ulangkan kabel Ethernet atau enablekan interface gigabit Ethernet 001 pada router ISP. Kita aktifkan lagi menggunakan perintah no shutdown. Kita cek, harusnya berhasil. Nah, ini berhasil karena kita sudah aktifkan lagi. Setelah sekitar 3 detik, ping harusnya sudah sukses lagi. Tekan Ctrl Shift 6 untuk menghentikan ping. Huruf O dalam hasil di atas mengindikasikan bahwa suatu destinasi bersifat unreachable atau tidak dapat dicapai. Suatu error protokol data unit PTU diterima oleh router R1 setiap titik. Dalam output itu mengindikasikan bahwa ping timeout selama menunggu jawaban dari eksternal. Anda dapat pula menggunakan perintah berikut untuk hasil yang sama. Ini sama aja kayak yang tadi kita lakukan. Selanjutnya kita latihan ketiga menggunakan tracer dan traceroute untuk uji jaringan. Gunakan perintah traceroute dan dari PCA ke eksternal. Oke, kita ke PCA. Kita command prompt. Kita ketik
reset ini ya. Nah, ini hasil terreset mengindikasikan path dari PCA ke eksternal adalah dari PCA ke R1 ke ISP kemudian ke eksternal. Nah, ini dari PCA dulu kemudian ke R1, dari PCA ke R1 ke ISP kemudian ke eksternal. Jelajah opsi tambahan perintah tracer. Pada komen forum ketik tracer. Oke, kita ketik tracer. Di sini tidak ada opsi tambahannya ya. Kita coba ini opsi D. Invalid comment. Kita coba tidak menggunakan opsi ya. Oke, bisa. Kemungkinan untuk opsi D kenapa tidak bisa, kemungkinan Cisco-nya itu tidak mendukung opsi tambahan. Makanya kenapa kok bisa? Di sini bisa dibuktikan di ketik tracer dia tidak muncul opsi tambahan apapun. Jadi kemungkinan Cisco-nya tidak mendukung atau tidak mensupport opsi D ini atau opsi tambahan yang lain. Selanjutnya, gunakan perintah trace route dari router R1 ke eksternal. Oh, ini ke R1 ya. Oh. Nah, ini sudah. Ini dari PC kemudian ke eksternal. Selanjutnya yang langkah keempat, gunakan perintah trace route dari S1 ke eksternal. Masuk ke privilege konfigurasi. Ya, kita coba. Oke, ini ada yang nah, ini dari kalau switch 1 itu dia path-nya atau jalannya itu yang pertama ke PCA, kemudian ke router, lanjut ke eksternal. Kalau dari S1 atau switch. Selanjutnya untuk troubleshoot terhadap perintah trace route mempunyai opsi tambahan. Anda dapat menggunakan datanya untuk cukup menekan enter setelah mengetikkan trace route pada prompt untuk menjelajah opsi-opsi. Dan kita latihan keempat, troubleshoot terhadap topologi. Copy and paste konfigurasi berikut ke dalam router ISP. Oke. Isi dulu. Nah, ini sudah masuk ke konfigurasi terminal. Jangan lupa kita simpan.
Selanjutnya, langkah yang kedua dari jaringan R1, gunakan ping dan threshold atau threshold untuk men-troubleshoot dan membetulkan masalah pada jaringan ISP. Gunakan perintah ping dan threshold dari PCA. Anda dapat menggunakan perintah threshold untuk mengetahui konektivitas jaringan end-to-end. Status ini menjelaskan bahwa PCA dapat menjabat default gateway-nya, tapi PCA tidak mempunyai konektivitas jaringan eksternal. Cara untuk menemukan persoalan jaringan adalah melakukan ping setiap hop dalam jaringan ke eksternal. Oke, kita ping setiap hop dalam jaringan ke eksternal. Kita klik PCA, command prompt. Kita coba ping setiap hop ke eksternal. Kita ping semua perangkat satu. Kita arahkan ke S1 supaya tahu IP address-nya. Kita cek ya apakah berhasil semua. Oke, berhasil. Selanjutnya R1 kita ambil yang gigabit Ethernet 000. Berhasil. Selanjutnya yang Ethernet G001 oke, berhasil. Selanjutnya yang router ISP yang G00 dulu. Oke, berhasil. Selanjutnya yang 001. Oke, berhasil juga. Kita ke server, coba kita ping yang IPv4 nya. Nah, ini tidak bisa destination host unreachable, artinya tidak dapat dicapai ya. Berarti yang bermasalah yang di server. Caranya itu kita PCA dapat mencapai router ISP dengan basis dari PCA ke router ISP. Persoalan konektivitas jaringan adalah dengan jaringan. Nah, ini dengan jaringan ini yang bermasalah, tadi jaringan yang ada di server ya. PCA dapat mencapai interface G001 dari router ISP sebagaimana ditampilkan. Nah, caranya itu kita gunakan perintah show run dan show IP interface brief untuk mencocokkan apakah IPv4-nya dan IPv6-nya itu sudah cocok yang sudah kita set atau sudah kita konfigurasi dari awal. Kita coba cocokkan ya. Kita router ISP masuk ke show run. Kita ke show IP. Kita coba cocokkan yang sudah kita konfigurasi yang awal tadi dengan yang kita ping ya, yang kita oke, di sini coba kita cocokkan yang gigabit 00, IP address-nya sudah sama, IPv6 sama, ini juga. Oke, berarti yang G00 tidak bermasalah. Kemudian yang G001 kita coba lihat. Nah, ini IP address-nya, IPv4-nya itu
tidak sama dengan kita konfigurasi awal. Dan IPv6 address-nya juga tidak sama. Ini 201, sementara ini 200. Jadi tidak sama atau tidak cocok, makanya tadi tidak bisa ya, unreachable, dapat dicapai. Nah, solusinya kita konfigurasikan lagi, kita sesuaikan ya. Kita masuk ke interface. Kita ambil yang ini saja, langsung kita konfigurasi dulu. Masuk konfigurasi, terus kita salin. Sudah. Jangan lupa di save. Oke, harusnya kita ping lagi, itu sudah berhasil ya. Coba dari sini ya, geser tuh, harusnya bisa. Kita ping IPv4 nya. Oke, sudah berhasil. Sebenarnya kita pingnya IPv6 dari server eksternal. IPv6 nya itu kita ping yang IPv6, apakah berhasil? Nah, berhasil. Nah, itu tadi ya caranya. Selanjutnya kita ke pertanyaan. Apa yang dapat mencegah respon ping atau threshold dari pencapai perangkat asal di samping isu konektivitas network? Nah, jawabannya yaitu yang dapat mencegah itu kemungkinan dari firewall yang memblokir paket. Selanjutnya kemungkinan konfigurasi NAT-nya itu salah. NAT itu network address translation. Itu salah atau tidak sesuai standar. Kalau konfigurasi NAT-nya tidak sesuai standar, maka paket balasannya itu tidak dapat menerjemahkan dengan benar, makanya gagal, menyebabkan kegagalan. Selanjutnya kemungkinan dari routingnya salah. Maksudnya itu jalurnya itu berbeda, jalurnya paket lewat jalur yang berbeda atau jalurnya tidak valid. Kemudian kita pertanyaan kedua. Jika Anda melakukan ping suatu address yang tidak ada pada remote network seperti IP ini, pesan apa yang ditampilkan oleh perintah ping? Oke, kita coba ya. Ping.
pesan yang ditampilkan yaitu request timeout. Apa maksudnya? Maksudnya adalah paket yang dikirim tidak menerima respon balik dari penerimanya. Itu maksudnya. Jika Anda melakukan ping suatu alamat host yang valid dan menerima respon ini, apa yang harus dicek? Jika valid ya, jika pingnya valid, menerima respon tersebut, maka yang harus dicek, kita cek kemungkinan dari firewall-nya. Firewall diblokir. Kemudian kita cek IP address yang dituju, apakah sudah benar. Kemudian kita cek interface-nya, apakah sudah diaktifkan, apakah sudah di no shutdown gitu ya, diaktifkan. Kemudian cek subnet mask-nya juga. Kemudian pertanyaan ketiga, jika Anda melakukan ping suatu address tidak ada dalam suatu network dengan topologi seperti IP ini dari PC berbasis Windows, pesan apa yang ditampilkan oleh perintah ping tersebut? Oke, kita coba ya. Coba ping. Ini dia balasannya adalah destination host unreachable. Pesannya destination host unreachable. Apa yang diindikasikan oleh pesan ini? Pesan ini mengindikasikan bahwa paket yang dikirim dari host pengirim tidak menemukan jalur atau rute ke host penerima atau yang dituju. Selanjutnya, berapa nilai IPv4 TTL? Berapa nilai IPv4 TTL diset pada host Windows? Itu berapa nilai IPv4 TTL yang ditentukan pada perangkat Cisco. Nilai IPv4 TTL yang diset pada Windows itu 128. Kemudian nilai IPv4 TTL yang ditentukan pada perangkat Cisco 225. Selanjutnya yang pertanyaan kelima, berapa nilai dari IPv6 limit yang diatur pada Windows? Itu sama 128. Kemudian berapa nilai dari IPv6 limit yang diset pada perangkat Cisco? Itu 64.
sampai sini saja. Sampai sini saja video dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.